Pak Mas Biar? 15, Pak. 15 ya, nggak apa-apa lah 15 sambil menunggu ya. Karena memang training forklift itu tidak, kalau 15 itu efektif teman-teman. 25 itu paling banyak ya. 25 itu paling banyak gitu. Oke, silakan Mas Wi dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas teman-teman sudah hadir dalam acara Ngabangus sesi ketiga ini. Dalam sesi Ngabangus sesi ketiga ini, kita akan membahas 7 penyebab kecelakaan fatal pada forklift. Untuk ini udah jam 4, jadi langsung aja kita menyimak materinya dari Pak Usman. Silakan Pak Usman. Oke, Masih mungkin di mute dulu semuanya Mas Ya. kecuali saya sama dirimu. Supaya tidak recet gitu. Oke, bisa ya teman-teman? Ya, silakan Pak. Teman-teman kalau jelas kedengaran suara saya, silakan jempolnya diangkat. Oke, jempolnya diangkat. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di training virtual, teman-teman. Ini training kekinian ya, saat ini training virtual. Dan kemarin ada yang nanya, Kang, itu kalau training forklift, terus trainingnya virtual gimana? Ini forkliftnya? Ya, bayangin aja megangin forklift gitu ya. Baik, dan saya ucapkan selamat datang buat yang baru bergabung. Mungkin angkat tangan yang teman-teman, bapak-bapak yang baru bergabung pertama kali ini hari ini angkat tangannya. Oke, Pak Ade Kusmanto, terus Pak Heri, ada lagi Kang Saiful kemarin ikut ya. Terus Pak Suyanto, ya terima kasih sudah join. Ini adalah season ketiga karena semenjak bulan puasa kemarin ini udah nginjak minggu ketiga ya bulan puasa, jadi ini udah pertemuan yang ketiga. Dan selamat datang di acara Ngabangus teman-teman. Ini memang teman-teman kalau orang Sunda mungkin nih ngedengar Ngabangus itu agak risih gitu ya. Jadi ceritanya gini dulu, kenapa sih Kang namanya Ngabangus gitu ya. Jadi Ngabangus ini bahasa Sunda artinya bicara. Nah, sementara Ngabangus ini saya plesetkan atau saya singkatkan. Jadi ngabuburit bareng Kang Usman. Karena momennya momen bulan puasa gitu. Sebelum bulan puasa kemarin kan kita udah lockdown nih, udah hampir sebulan gitu ya. Ini ngapain nih bulan puasa? Saya nggak training sampai 1 bulan supaya saya bisa memberikan konten bermanfaat buat teman-teman. Apa ya nama eventnya, nama acaranya apa gitu ya. Hanya saya kepikiran, ya udahlah ngabuburit. Tapi nama judulnya apa nih? Nah berhubungan dengan ngomong gitu, saya ingat ngomong bahasa Sundanya apa? Ternyata nggak bagus gitu ya. Nah tapi diplesetkan menjadi nggak bagus itu ngabuburit bareng Kang Usman, bareng saya gitu. Pasti momennya ya sore hari namanya ngabuburit. Kalau di Sunda tuh dulu ngabuburit ya jalan-jalan sore. Sekarang kan udah dibatasi ya nggak boleh jalan-jalan. Tapi tempat saya di Tambun kalau sore jam 5 gini udah rame juga sih kayak jualan. Ya jadi artinya namanya ngabangus, ngabuburit bareng Kang Usman. Nah, ngabangus ini memang khusus buat teman-teman yang kerjanya berkecimpung berurusan dengan forklift sesuai dengan usaha atau bisnis yang saya jalani sesuai dengan core kompetisi saya tentang forklift yang 10 tahun lalu ya saya di Traknus masuk tahun 2019 resign tahun 2009 jadi saya ada pengetahuan sedikit tentang forklift tentang luaran forklift gitu ya bukan dalamannya kalau dalamannya saya yakin Pak Suyanto, Pak Heri, sama Pak Andi ini master of forklift udah keren banget. Tapi saya tahunya luarannya gitu. Nah, jadi saya nggak lebih hebat dari Pak Andi, Pak Suyanto atau teman-teman yang dari Traknus atau dari teman-teman yang operator forklift di sini, gitu. Dan kelebihan saya tuh cuman bisa ngomong aja gitu, bisa ngomong, knowledge-nya dikit sih, tapi karena deliver saya mungkin lebih daripada teman-teman, jadi saya dan ini hobi ngomong, jadi saya menggunakan keahlian saya sedikit knowledge
ditransfer ke teman-teman untuk disampaikan lagi supaya ilmunya lebih bermanfaat gitu. Dan itu aja teman-teman yang baru join historicalnya gitu ya. Dan sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu bagi teman-teman yang belum kenal. Ini siapa sih Kang Usman gitu ya. Baik, bentar. Oke, ini nama saya teman-teman. Ya, nama saya Usman Effendi. Saya sudah tahun 2017 memiliki bisnis namanya Kaizen Training yang bergerak di bidang training khusus untuk training lisensi operator forklift. Ya, kemudian tahun 2019 tahun lalu perusahaan saya mempunyai surat keputusan dari kementerian yang boleh bergerak di bidang uji riksa alat berat atau pesawat angkat takut. Jadi forklift itu selain dioperasikan oleh operator dan operatornya harus punya lisensi atau punya SIO, istilah umumnya kan. Juga si unitnya itu harus diriksa uji. Namanya surat keterangan layak operasi ya. Kalau SIO itu buat operator, kalau SILO atau surat izin layak operasi itu buat unit gitu ya. Jadi dua-duanya unit alat berat ini harus memiliki izin dari pemerintah gitu ya, sesuai dengan undang-undang. Dan saya juga sebagai trainer dan instruktur pesawat angkat takut Kemnaker dari tahun 2015. Jadi dulu ketika saya sedang jadi BC atau bisnis konsultan di Tragnus, kemudian saya punya hobi ngomong, pengen training gitu, gimana nih saya jadi trainer, jadi tapi trainer apa gitu ya. Akhirnya ketemu, oh ternyata trainer forklift, kebetulan saya punya skill dikit tentang forklift. Kemudian saya belajar sama Pak Andi jadi PIC khusus ngurus yang ngumpulin customer-customernya Tragnus yang akan training di training centernya di HO di Tragnus. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata seperti ini forklift. Dalamannya, terus keselamatannya dan lain-lain ditambah dengan beberapa pengetahuan yang saya cari sendiri gitu ya. Dan akhirnya lambat laun tahun 2009 tahun 2017 saya mulai intens training Sabtu Minggu dan akhirnya tahun 2019 tahun lalu saya memutuskan untuk udah deh saya fokus di bisnis training aja gitu ya. Bukan berarti Tragnus nggak nyaman ya. Di Tragnus duitnya gede teman-teman nih Pak Heri, Pak Suyanto, Pak Andi ya gitu. Walaupun WFH nih apa namanya THR-nya gede nih. Bukan nggak nyaman, tapi saya lebih mengikuti ke passion saya gitu ya. Dulu juga passion saya di sales, tapi supaya ilmu saya lebih banyak bermanfaat, jadi saya hanya resign gitu ya. Enak juga karena training ditegur sama manajemen gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Dan saya juga udah menulis buku namanya Sales Forklift dan ubah hidup Anda. Ya, Sales Forklift ini kemarin saya cetak ada 500 eksemplar gitu ya. Dan masih ada sih sisa-sisanya sedikit gitu ya. Itu aja teman-teman tentang diri saya ya. Oke, kemudian ini bisnis saya yang saya jalani hari ini ya di Kaizen Training bergerak di bidang alat berat, sertifikasi, training sama consulting. Dan ini beberapa aktivitas saya di beberapa perusahaan, baik publik. Nah, yang belakang saya ini ruangan saya teman-teman ya, ruangan saya khusus training center saya. Kemudian itu kalau publik ya. Dan ini ada beberapa juga kalau in-house training kita datang ke beberapa perusahaan, ada Altrak, ada Matahari, Putra Prima dan lain-lain. Baik, itu saja. Dan ini selain kegiatan training, ini kegiatan riksa uji. Jadi unit-unit yang teman-teman operasikan, itu memang harus ada izinnya. Kalau enggak, nanti di stop sama dinas tempat. Nah, bedanya unit forklift itu izinnya dari dinas tempat. Misalnya Cirebon, ya berarti dinas Kabupaten Cirebon. Kalau Bandung, ya Bandung. Tergantung di mana operasional unit dioperasikan. Tapi kalau SIO, surat izin operator, itu terpusat di Jakarta. Jadi tidak ada sekarang SIO itu diterbitkan sama daerah, tidak ada. Misalnya Samarinda, Kodja Samarinda atau Kabupaten Samarinda, provinsi sana misalnya. Tidak. Tapi sekarang SIO itu semua terpusat di Jakarta. Jadi mau di Cirebon, Samarinda, mau di Medan, itu tetap SIO-nya harus dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Beda sama SILO. Kalau SILO dari dinas tempat. Karena itu diriksa ujinya setiap tahun.
Oke, itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti silahkan di chat atau nanti pada saat ada sesi tanya jawab mungkin. Gitu Mas Wi ya. Oke, baik. Guys, ini satu session aja. Saya mau nyampein tentang 7 penyebab kecelakaan forklift. Kang, ini kenapa sih pentingnya kita tahu penyebab kecelakaan forklift? Teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan dan menjawab pertanyaan itu, silakan teman-teman untuk menuliskan dulu. Mas Wi, ini polling atau polling ya? Pooling, Mbak. Oke, polling. Teman-teman silakan untuk menuliskan minimal 3 kejadian kecelakaan forklift yang pernah Anda alami. Ini polling atau nulis di chat, Mas Wi? Saya udah nyiapin pooling sih, Pak. Tapi kalau mau Oh, polling nulis ya? di chat, Polling. bisa, Pak. Oke, silakan Mas Wi untuk di polling, teman-teman. Silakan tulis, pilih, silakan Mas Wi pilihnya ini. Oke, sebentar. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya? Kalau kelihatan, pertanyaannya pollingnya angkat jempolnya, teman-teman. Oke, nah silahkan dipilih, teman-teman silahkan pilih. Ini pilih satu atau boleh banyak, Mas Wi? Bisa multiple choice. Oh, Bisa bisa ya? banyak. Bisa boleh milih dari satu ya? Iya, bisa, Pak. Oke. Silakan teman-teman, kecelakaan forklift yang pernah terjadi kepada Anda atau teman Anda. Ya, multiple choice. Misalnya silakan belum pernah. Ya, kalau belum pernah berarti apa namanya, nggak milih yang barang terjatuh, tabrak dan lain-lain gitu ya, Mas Wi ya? Iya. Oke. Silakan, saya kasih waktu 1 menit, teman-teman ya. Silakan untuk di checklist. Oke. Udah ada tampil? Udah ada yang jawab Mas Wi? Udah, Pak. Udah ya. 9 dari 13 peserta sudah menjawab. Udah menjawab. Baik. Oke, sudah berarti apa ya? Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Silakan di close saja Mas Wi pollingnya dan ditampilkan. Oke. Kebanyakan ternyata Mas Wi tolong di capture ya di pollingnya ya. Siap, Pak. Kayak kemarin kan kelupaan tuh pollingnya karena kalau nggak di capture dia hilang, dihapus sama si Zoom-nya. Ini dari berapa orang Mas Wi? Dari 10 yang menjawab. Oh, pas berarti ya. Berarti kalau dari 10 berarti 5 orang banyaknya barang kejatuhan barang atau barang terjatuh ya. 2 orang belum Ya. pernah, alhamdulillah nih ya. Terus tabrakan atau nabrak atau tabrakan 30. Terguling 1 orang ya. Enggak apa-apa. Yang tergilas belum ada. Ya alhamdulillah ya. Oke, ini bisa kemungkinan barang terjatuh itu menimpa orang atau barangnya aja yang hancur gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman di hasil pollingnya nanti di capture sama Mas Dwi. So, kita lanjutkan dulu teman-teman. Dan Ya. Silakan, Pak. oke. Nah, ini teman-teman saya upload dari data safety numbers, teman-teman. Ini data accident forklift 90% itu ternyata di Amerika masa operasional forklift itu terlibat dalam kecelakaan fatal 90%. Masa operasional forklift ini standarnya ya antara 5 sampai 7 tahun lah. Atau maksimal itu harusnya 10 tahun itu harus sudah di replace, teman-teman. Jadi masa operasional forklift kalau di Amerika saya baca itu 7 tahun. Paling lama itu 7 tahun harus sudah di scrap atau harus diganti ya. Kalau Indonesia mah sampai puluhan tahun ya, gitu. Jadi 90% selama 7 tahun masa operasi, teman-teman, itu forklift itu 90% pasti ngalamin kecelakaan ternyata. Itu di Amerika.
Terus tahun 2018 ada 61.800 cedera ringan. 34.000 sekian cedera serius. Dan 85 kematian setiap tahun, itu 1 dari 6 kematian disebabkan oleh forklift. Ini di Amerika, guys. Kang, gimana kalau di Indonesia? Sampai saat ini, dari tahun 2015, teman-teman, di Indonesia itu ditampilkan yang di Kemnaker ataupun di BPJS itu secara global aja kecelakaan di industri. Tidak ada yang detail yang forklift. Makanya harusnya mudah-mudahan ke depannya itu, ini kan khusus kalau di Amerika itu namanya OSHA ya. OSHA itu dia detail tuh kecelakaan apa aja yang menyebabkan orang meninggal atau menyebabkan kecelakaan. Misalnya dari forklift atau tergilas mesin atau tertabrak mesin. Nah, forklift ada khusus sendiri. Di Indonesia itu nggak ada kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya lah yang ngusulin. Jadi karena nanti Popi lah yang bikin pelopor ya. Ada sebuah lembaga yang itu khusus ngurusin kecelakaan forklift aja. Dan saya yakin itu banyak di Indonesia. Nah itu data di Amerika teman-teman yang bisa menampilkan seperti ini. Ada di safetyinnumbers.com. Silakan teman-teman dibuka. Oke. Nah ini ya tadi poolingnya udah. Kemudian, nah ini yang paling banyak ternyata yang di Amerika itu ya. Fatal accident tipenya itu paling banyak. Tipping over, jadi terguling paling banyak. Nah, paling banyak itu terguling, 42%. Dari yang tadi cedera. Kemudian 25%-nya ada vehicle and surface, jadi tabrakan nih, nabrak dinding. Nah ini nabrak dinding. Kemudian tabrakan antar forklift 11%. Terus run over by forklift 10%. Kejatuhan benda malah dikit nih. Ya, struck by falling material. Jadi materialnya jatuh malah dikit tuh ya. Gitu. Nah, ini data dari si Amerika yang tadi. So, teman-teman sekalian, ini data saya ambil di internet. Nah, ya, ini yang di Indonesia. Tertimpa kertas, Satpres 1,2 ton operator forklift tewas. Dan ini buruh bagian forklift tewas tertimpa bagian bag isi 1 ton beras di Gambiran. Ini tanggal 31 Oktober tahun 2019. Ada kemarin yang terbaru bulan Februari. Ini karyawan Pindo Deli di Karawang, teman-teman. Seorang karyawan Pindo Deli 2 akhirnya meninggal. Jadi kejadiannya seminggu sebelumnya ke rumah sakit, 1 minggu, setelah 1 minggu meninggal. Dan ini yang terbaru, guys. Ini salah satu customer Tracnus juga. Ini di Perawang, tanggal 26 Februari 2020. Karyawan PT SML Perawang tewas terlindas forklift. Nah, teman-teman silakan dibuka di berita di Perawang. Ya, ini hunting saya seminggu yang lalu. Guys, ini bayangkan coba ini kalau terjadi kepada teman-teman, baik operator forklift ataupun kerjanya yang berurusan dengan forklift, misalnya mekanik forklift, ya, yang teman-teman di Tracnus. Selain kerugian diakibatkan nyawa atau kecelakaan, yang perlu diketahui oleh teman-teman, atau bahkan sebenarnya ini diketahui oleh para pebisnis forklift, para pemilik forklift, para pemilik perusahaan, itu adalah banyak hidden cost, banyak biaya-biaya yang diakibatkan dari kecelakaan forklift. Yang ini nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Satu misalnya rusaknya alat, harus di-repair. Terus kompensasi untuk pekerja yang kecelakaan. Terus loss of production atau loss profit. Kalau karyawannya misalnya kecelakaan kan nggak kerja, otomatis produksi terganggu. Kalau produksi terganggu, keuntungan buruh perusahaan nggak ada. Finance and legal cost, harus ngurus ke hukum atau didenda kalau misalnya ketahuan. Sama loss of staff. Loss of staff ini maksudnya gini teman-teman. Ketika seseorang kerja di sebuah perusahaan, terus tahu bahwa perusahaan di situ safety-nya nggak benar, terus forklift-nya nggak pernah diurus, nggak pernah diperiksa uji, nggak pernah diservis secara berkala, dia khawatir nih, padahal si orang itu adalah orang yang kompeten mengoperasikan forklift. Dia akan, gue keluar lah dari perusahaan itu. Kenapa? Walaupun gue jago di forklift ini safety-nya nggak didukung sama perusahaan, gue cabut keluar. Itu loss of staff. Akan kehilangan beberapa
orang-orang yang handal, yang keren, yang dia bisa skill-nya mumpuni di forklift, dia resign. Kenapa? Karena perusahaan tidak memperhatikan terhadap safety-nya. Gitu. Kalau di Amerika, ini hidden cost-nya bisa dibandingkan ini, teman-teman. Kalau kerusakan alat atau repair lah, itu ada 5% tambahan biaya. Ya, ada 5% tambahan biaya. Kalau di asuransi misalnya, dulu saya di SHN, kalau misalnya itu hilang ataupun rusak, maka menggantinya itu di cover sama asuransi, si perusahaannya hanya ganti 5% aja. Terus biaya worker kompensasi buat si pekerja misalnya. Biaya langsung itu ada $38.000 per pekerja itu di Amerika yang terluka, dan $150.000 dalam biaya yang tidak langsung. Mungkin untuk biaya kesehatan dan lain-lain. Terus hilangnya produktivitas itu sekitar 225,8 miliar setiap tahun itu di Amerika. Loss produksi gara-gara si forklift kecelakaan. Atau sekitar 1,1685 per karyawan kecelakaan yang melibatkan forklift. Terus didenda. Di Amerika itu kalau ketahuan ada kecelakaan, ya, atau kalau ketahuan ternyata forkliftnya nggak ada izinnya, operator forkliftnya nggak memiliki lisensi, dia akan didenda nih, ya, denda $12.675 per pelanggaran. Hukuman untuk pelanggaran yang disengaja atau berulang. Nah, itu mahal, teman-teman. Di Indonesia gimana? Santuy lah ya di Indonesia. Gitu. Itulah, nggak usah ngomongin Indonesia ya. Terus biaya rata-rata pergantian. Nah, ini nomor 5, loss of staff. Kan kalau misalnya turnover-nya tinggi, pergantian mekanik, pergantian operator, itu berapa sih biaya rata-rata pergantian personil? Sama dengan sekitar $30.000 itu di Amerika. Kalau misalnya ganti mekanik atau ganti operator kan harus training lagi, guys. Makanya sekarang di Indonesia paling simpel apa? Ketika ada lowongan operator forklift yang dia resign atau kecelakaan, si ARD itu masang syaratnya harus punya SIO. Padahal SIO lisensi itu adalah kewajiban pengusaha yang memfasilitasi, bukan bikin sendiri, guys. Di undang-undangnya gitu. Tapi apa yang terjadi? Setiap bulan saya di KZ itu mentraining kurang lebih 50 orang setiap 2 minggu. Satu batch-nya 25 orang. Hampir 90% yang daftar itu biaya sendiri. Perusahaan sedikit yang publiknya itu. Kan ini berbanding terbalik, teman-teman. Padahal kewajiban untuk menyiapkan lisensi itu adalah kewajiban perusahaan. Ada di undang-undang. Nah, itu hidden cost yang diakibatkan dari kecelakaan forklift. So, terus kan apa sih yang namanya kecelakaan? Teman-teman, ini ada definisi kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi yang nggak dikehendaki, gitu ya. Accident, kejadian yang tidak diinginkan menimbulkan kerugian bagi umat manusia terhadap manusia atau benda. Insiden itu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Near miss itu hampir celaka, dengan kata lain kejadian hampir menimbulkan kejadian atau insiden atau accident, gitu ya. Guys, terus saya mau ngeliatin prinsip kecelakaan kerja. Ini prinsip ini dipakai oleh hampir di seluruh dunia. Kan prinsip ini namanya apa? Prinsip ini namanya teori dari H.W. Hendrick atau H.W. Hendrick. Kan si Hendrick itu siapa? Jadi si Hendrick itu di Amerika tahun 1930-an, dia bekerja di sebuah perusahaan asuransi, kemudian meneliti, ini orang-orang banyak kecelakaan, banyak klaim ke asuransi itu kenapa sih sampai terjadi kecelakaan fatal. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, rumus. Jadi sebuah rumus, sebuah prinsip. Jadi prinsipnya 1 berbanding 10, berbanding 30, berbanding 600. Kan ini maksudnya apa? Jadi prinsipnya kecelakaan fatal, teman-teman, terjadi adalah efek dari kejadian atau pelanggaran yang dilakukan berkali-kali. Ini kita lihat. Kalau di sebuah perusahaan terjadi 1 kali kejadian fatal, maka sebenarnya sudah terjadi minimal ada 10 kecelakaan ringan. Ya.
Fatal itu apa, Kang? Fatal itu paling fatal banget, orangnya meninggal. Atau paling fatal banget, pabriknya habis kebakaran. Atau paling fatal misalnya mesinnya hancur. Atau fatal misalnya tangan orang masuk ke mesin atau ke genset atau dan lain sebagainya. Fatal. Sebelumnya pasti ada yang ringan tuh, 10 teori si prinsip piramida kecelakaan kerja gitu. Terus berapa? Insiden itu 30. Tadi tahu ya insiden itu apa? Di bawah insiden ada near miss 600. Near miss ini hampir. Jadi ketika teman-teman, Kang, near miss itu yang kayak gimana sih? Near miss itu ketika teman-teman selesai mengoperasikan forklift, terus forkliftnya diparkir di tempat, memang itu tempat parkir forklift. Itu near miss. Ketika teman-teman pagi, ngambil di area forklift. Setelah pulang, misalnya, nggak dibalikin lagi, simpannya di mana, itu near miss. Atau ketika teman-teman ngelihat ketika mau jalan di lane, terus ngelihat lantainya licin, banyak oli, itu near miss tuh. Ya. Atau teman-teman ketika sudah pakai majun, pakai sarung tangannya dilempar gitu aja, di mana aja, nggak dimasukin ke tempat sampah, mana yang B3, mana yang beracun, mana yang plastik, mana yang bisa didaur ulang gitu. Terus teman-teman ngelempar gitu aja, itu near miss, guys. Itu near miss. Apa? Itu penyebab nanti ketika teman-teman sering melakukan seperti itu, yang akan terjadi adalah fatal. Teman-teman masih ingat nggak? Dulu ada kebakaran tahun lalu, itu di perusahaan perusahaan petasan atau mercon kalau nggak salah di Tangerang. Penyebabnya apa tuh? Ternyata penyebabnya teman-teman karena perusahaan petasan kan ada buat SU tuh ya. Terus ada pekerjaan ngelas di atas. Nah, ngelas di atas, di bawah itu adalah mesiu yang untuk pemicu petasan itu. Nah, percikannya mercik ke si mesiunya, otomatis meledak semua, teman-teman. Padahal ada standarnya tuh kalau ngelas itu seperti apa, lihat dulu ceknya. Pasti itu melakukannya adalah hal yang sering. Nah, kalau rumus prinsip si Hendrik ini 1 berbanding 30 berbanding 10 berbanding 30 berbanding 600, tapi di kita pada kenyataannya itu dilakukan terbalik. Ketika kita gitu ya, nggak usah ngebut-ngebut nih ngejalanin forklift. Kenapa? Biasanya juga gua ngebut nggak bakalan terjadi apa-apa tuh, ya. Pakai helm, ya. Kalau naik motor pakai helm, wah nggak pakai helm juga nggak apa-apa, nggak ada polisi ini, gue juga nggak bakalan kena tilang, gue juga jarang nggak pernah jatuh. Terbalik teman-teman. Wah, ini kalau belum 600, ya kan? Kan rumusnya kan 600. Kalau belum 600 kali, nggak bakalan kejadian. Ini bahaya, guys. Ini bahaya. Ini bahaya. Ketika teman-teman, sekali-kali mah boleh lah, nggak sering-sering ini. Nah, kalau teman-teman udah mindset seperti itu, karena udah sering, karena kebiasaan, karena yang namanya tindakan yang berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Ketika teman-teman melakukan itu menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, itu susah dibuang. Kalau teman-teman parkir forklift di mana aja, buang sampah sembarangan di mana aja, oli bececeran bekas servis misalnya bececeran nggak dibersihin lagi, itu dianggap biasa. Guys, itu akan memicu ketika teman-teman nanti akan sering melakukan itu, akan terjadi kecelakaan fatal. Itu prinsipnya. Bungkus? Bungkus ya, jempol. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Itu prinsipnya. Nah, ini 7 penyebab kecelakaan fatal yang ada pada forklift. Ya, ini intinya. Saya mau membahas ini. 1, teman-teman, operator belum training. Yang kedua, kecepatan tinggi. Yang ketiga, membawa barang terlalu tinggi. Yang keempat, belok terlalu tajam, gitu ya. Nukik langsung sekaligus. Kemudian pandangan terhalang. Beban tidak seimbang. Dan yang terakhir, kerusakan mekanis. Atau karena gara-gara tidak diservis, misalnya. Kang Usman, kenapa operator belum training ini bagian tengahnya? Guys, kalau
operator sudah di training, maka 2 sampai 7 dia udah paham mana yang harus dicek, mana bawa barangnya seperti apa, kalau pandangan terhalang jalannya seperti apa, kalau di tikungan tajam harusnya ngapain. Nah, urusannya sama mekanis, sama kerusakan mesin misalnya. Karena operator yang sudah di training tahu apa yang harus dikerjakan sebelum dia ngoperasin forklift. Gitu. Kecepatan tinggi. Sekarang saya tanya teman-teman, yuk silakan teman-teman untuk interaktif, kecuali Pak Andi ya, nggak boleh jawab nih. Teman-teman, forklift itu kecepatannya maksimum berapa sih? Berapa kilometer sih maksimum? Maksimum berapa kilometer? Silakan jawab di chat. Nanti yang mendekati saya kasih, Mas Wi, ada voucher Pak. atau apa nih? Mungkin voucher, Pak. Oke, voucher. Nanti ada voucher 100.000 bagi pemenang teman-teman yang mendekati. Maksimum forklift, saya batasin aja ya. Misalnya maksimum forklift sampai 3,5 ton itu maksimum kecepatannya berapa kilometer per jam. Yuk, ya. Itu yang pertama pertanyaannya. Ya. Yuk, silakan dijawab. Silakan dijawab di chat. Silakan jawab di chat. Yuk, saya kasih waktu 1 menit. Maksimum berapa ya? 1 ton sampai 3,5 ton. Oke. Mas Wi, nampilin catnya di mana ya? Sebentar, Pak. Bentar. Oh Di iya, iya, yang iya. cat ini, Pak. Oh, saya stop share dulu kali ya? Oh, nggak nongol ya, Pak ya? Di Ya, nongol. menu chatnya ya? Oh, bisa stop dulu, Pak. Coba saya stop. Oh iya, ini ada catnya nih. Oke, maksimum ya, teman-teman, maksimum. Maksimum ya. Oke, nanti silakan dilihat. Kang Samsul udah jawab, Kang Ahmad, Mas Angga udah jawab, Saiful udah jawab, Kang Jajang udah jawab. Ya. Ini juga ada yang japri juga, Pak, ini. Oh, ada yang japri, boleh, 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 boleh. Iya. Oke, nanti diumumin ya, nanti diumumin pemenangnya. Oke, maksimum teman-teman ya, maksimum, bukan aturan di ini ya, di dalam atau di luar atau dalam ruangan. Oke, dari 15 orang udah berapa orang yang jawab Mas Wi? Bentar, Pak. Oke, kayaknya kalau yang udah jawab sudah sekali ya, jangan dikoreksi lagi ya. Ada yang jawab Ya, udah, Pak. Sekitar 10-an. 10-an ya. Oke, cukup lah tuh forum ya. Kalau Pak Heri mau jawab boleh lah Pak Heri. Mustafa Suyanto. Oke, nanti akhir acara kita umumin pemenangnya. Ada 3 nih, ada 3 teman-teman. Sekarang pertanyaan kedua. Berapa maksimum kecepatan forklift kalau di dalam ruangan? Ya, di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Kalau tadi kan maksimum kecepatan forklift. Kalau forklift digas tuh, yang 3 ton misalnya tadi saya maksimum 3 ton, itu berapa kecepatannya? Sekarang pertanyaannya, di dalam ruangan itu forklift boleh berapa maksimum kecepatannya? Yuk, silakan Pak De menjawab. Kang Ahmad boleh ngecat lagi. Oke, ini yang kedua Mas ya, diperhatikan ya jawabannya. Iya, yang kedua. Oke, di dalam ruangan berapa? Oke.
Baik. Udah berapa yang jawab, Mas Wi? Bentar, Pak. 7. 7. Ya, kita tunggu 3 lagi. Kita tunggu 3 lagi. Ada yang jawab 10, 5, 4 sampai 6, 5. Ya, counterbalance. Ya, kecepatan counterbalance. Ya, Mas Ahmad, untuk counterbalance. Itu berapa kilometer per jam? Kalau di dalam ruangan. Ya. Oke, nanti yang bantu jawab Pak Andi nih. Pertanyaan ketiga sekarang. Forklift kalau di luar ruangan. Ya, di luar ruangan. Nanti yang betul jawabannya yang betul dan tercepat ya, tercepat. Kalau salah, kalau betul tapi lambat, kalau masih ada yang tercepat menjawab di chatnya berarti dia yang paling pemenang. Karena tadi kan di dalam, sekarang di luar ruangan berapa kilometer per jam? Di luar, di luar. Oke, oke. Tercepat, yuk, paling cepat. Voucher 100.000 untuk voucher Kaizen. Boleh ikut training SEO, boleh juga perpanjang SEO. 100.000. Oke, Kang Jajang udah dapat voucher tuh minggu lalu tuh. Udah nyampe belum vouchernya? Voucher apa dia Mas Wi? Di batch pertama voucher, Pak. Yang kedua ini Ya. tumbler. Oke. Oke, cukup ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Maksimum forklift yang kapasitas 3 ton itu berapa kilometer per jam? Kemudian yang kedua, kecepatan di dalam ruangan maksimum berapa kilometer per jam? Dan yang ketiga, di luar ruangan maksimum berapa kilometer? Oke, mantap. Cukup ya, nanti pengumuman kita lanjutkan di session yang terakhir nanti jam 5 lebih dikit lah ya, nanti setelah selesai materi. Baik, Mas Wi, saya lanjutin dulu materinya ya. Silakan, Pak. Oke. Oke, saya lanjutin dulu. Nah, teman-teman, kecepatan tinggi ya. Ini penyebab kecelakaan forklift selain operator yang belum di-training, yang paling utama. Yang kedua adalah kecepatan terlalu tinggi. Jadi dia tidak tahu nih di luar sama dalam ruangan itu selalu maksimum kecepatannya, gitu ya. Nah, kemudian membawa barang terlalu tinggi. Membawa barang terlalu tinggi, teman-teman, kabar yang kemarin yang kecelakaan yang tadi di surat kabar di informasi tadi, yang di Pindo Deli itu dia bawa barang, ya, bawa barangnya masih di atas, bawa kertas, terus dia belok. Jadi ketika teman-teman bawa barang, aturannya adalah ketika barangnya diangkat dari atas, misalnya barangnya diangkat, maka teman-teman barangnya harus diturunin dulu, baru jalan. Jadi tidak boleh ketika teman-teman bawa barang sambil jalan, barangnya masih di atas, gitu ya. Terus yang ketiga, yang keempat berbelok tajam. Belok tajam tapi dia nggak ngerem. Dihajar terus, belok kan langsung tip over. Makanya tadi di Amerika banyak survei yang banyak terjadi kecelakaan kerja adalah forkliftnya yang terguling. Jadi forkliftnya terguling. Guys, kelihatan nggak forkliftnya? Ini forklift asli ya. Nah, ya. Ya, deketin ke kamera, Pak. Hah? Lebih dideketin ke kamera mungkin, Pak. Nah, ini forkliftnya nih. Gitu. Angkat tangan yang mau ini. Minta ke Pak Andi ya, minta ke Pak Andi yang punya Toyota. Jadi ketika lurus, forkliftnya langsung berbelok, jatuh. Gitu ya. Nah, itu yang keempat, berbelok tajam. Kemudian pandangan terhalang. Nah, teman-teman kalau misalnya pandangan terhalang, bawa barang misalnya numpuk begini, aturannya harus ngapain? Jalannya harus mundur gitu.
Jadi ketika teman-teman bawa barang sini banyak sampai paha ke depan terhalang, maka jalannya harus mundur. Kemudian beban tidak seimbang. Nah, beban tidak seimbang. Maksudnya apa beban tidak seimbang, teman-teman? Mungkin teman-teman yang mengangkat barang dengan menggunakan palet itu mudah menyeimbangkan karena palet itu kan udah ada pas gitu ya, pas pada saat masuk. Ini. Kalau pakai palet, guys, mudah gitu ya. Tapi kalau bawa barang yang nggak ada paletnya, maka teman-teman pastikan kiri kanan harus seimbang. Atau barang yang panjang banget harus seimbang. Pun demikian, teman-teman harus tahu, walaupun misalnya kapasitasnya 2,5 ton itu forklift, tapi ketika dia beda load center, beda panjang, maka akan berbeda kapasitas ini forklift. Jadi next session nanti saya akan kasih training tentang bagaimana caranya membaca load chart dan bagaimana caranya menghitung dia apakah forklift kapasitas 2,5 ton ini bisa mampu mengangkat 2,5 ton padahal dimensinya berbeda, bukan dimensinya 1x1 misalnya yang biasa diangkat di palet. Nah, beban tidak seimbang. Yang ketujuh, kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis, teman-teman, ada beberapa komponen-komponen yang harus diganti, ada umurnya, teman-teman. Kalau kita tanya ke Pak Andi atau ke mekanik, maka itu ada umur komponen yang sekian ribu jam itu harus diganti. Contoh misalnya, setiap 250 jam, maka forklift diesel harus ganti oli. Gitu ya, harus ganti oli. Atau 200 sampai 250 sampai 300. Makanya ketika teman-teman beli forklift, biasanya kan garansinya setahun. Ganti oli biasanya dilakukan sama mekanik selama masa garansi. 250, 500 dan 1000 ya, kelipatan 250 jam itu diganti olinya. Nah, itu salah satunya. Nah, ini penyebab kecelakaan forklift yang fatal di industri. Oke, sekarang pulih yang kedua, teman-teman. Ya, ini ada sampai sini, guys, ada yang mau ditanyakan dulu? Yuk, saya buka pertanyaannya. Oke, kalau ada yang mau nanya, silakan diangkat tangannya, angkat tangan kanannya. Boleh nanya tentang forklift. Kebetulan di sini ada Master Forklift, Pak Andi, ada Pak Heri dari Mas Wi, silakan Kang Saiful di unmute. Mas Isal apa Mas ini dulu? Oh, Mas Isal, ya Mas Isal. Yuk, silakan Kang Isal. Kang mau tanya, berapa sih jarak orang yang jalan gitu sama operator forklift lagi mengemudi gitu? Jarak orang jalan sama pengemudi. Baik, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada lagi? Udah deh itu doang. Itu doang. Baik, yang lain? Oh, Mas Samsul ya. Bentar. Mas Samsul mana? Oh, ya silakan Kang Samsul Komar. Silakan kamu tanya. Warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam. Semuanya suhu-suhu. Ingin bertanya, ideal untuk garpu di jalan pada saat kita keluar pabrik itu tingginya berapa? Terima kasih, itu aja. Oke, maksudnya garpu yang dari garpu ke lantai gitu ya? Ya, garpu ke aspal, ke lantai. Ya, Oh, Kang. garpu ke aspal. Baik. Ya. Oke, thank you Kang Samsul. Oke, cukup Mas Wi mungkin ya pertanyaannya. 2 ya Pak ya berarti. 2. Atau satu lagi, ada satu lagi yuk. Oke, Kang silakan Kang Saiful. Saiful. Kang Saiful. Nah, udah. Halo. Ya, Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Usman, sore. Salam. Pertanyaan saya satu. Ketika kita training SEO, itu kan unitnya kan terbalan. Ya. Terus kita kerja nih di salah satu perusahaan dengan unit ekstrak. Setelah. Itu pengoperasionalnya kan jelas berbeda. Ya. Nah, apa yang dilakukan operator ketika misalkan
ketemu hal-hal seperti itu. Karena kita waktu pertama itu mendapatkan trainingnya counterbalance. Seperti itu, Pak. Jawabannya singkat ini mah, belajar ya kan. Enggak, maksudnya cara-caranya gitu loh kan, dari mulai istilahnya pengecekan oli atau pengecekan hidrolik, cara visual itu kan jelas berbeda, itu step-stepnya itu berbeda. Ya, siap. Oke, thank you Kang Saiful. Oke, ada yang bisa bantu jawab saya tuh, Kang Isal tadi pertanyaannya. Kang Isal ya tadi? Ya, Kang Isal. Kang Isal pertanyaannya, berapa jarak antara body forklift dengan orang waktu jalan? Teman-teman pernah lihat ada yang forklift pakai blue spot, yang belakangnya itu ditembak gitu, terus ada ada lampu biru tuh. Coba dibuka, di unmute semua Mas. Oh itu saya pernah lihat tuh di alat John Hendrik sama Linde kalau nggak salah itu. Ya, ada ya, spot. Oke, jaraknya berapa tuh Kang Yus? Kurang lebih meter lebih deh, 2 meteran ya Pak. Meter deh, saya lihat yang cuma saya nggak pasti ngukur, cuman ada tuh sensornya itu. Ya, ada sensor yang kiri kanan ya. Ya, kalau Linde tuh pakai kiri kanan, kalau di John Hendrik tuh saya lihat di belakang Pak. Sekarang itu teman-teman yang menggunakan forklift di industri yang sudah tahu bahayanya, itu biasanya dipasang di sini. Di sini namanya blue spot, yang khusus apa untuk nembak ke sini, untuk nembak ke lantai. Jadi ini adalah blue spot, ini adalah jarak orang jangan sampai mendekati si forklift. Nah, kan nggak semua nggak pakai lampu kayak gitu kan. Ini jaraknya berapa? Ya kurang lebih ini 1 meter, tergantung settingan. Tapi 1 meter sudah cukup. Ini. Atau misalnya di pinggir kiri kanan, di kiri kanan forklift, di kiri kanan, di kiri kanan juga suka ada tuh blue spot ke sini, ke kiri dan ke kanan tuh nembak. Nah itu ketika forklift jalan, ya si blue spotnya itu akan ikut. Orang tidak boleh mendekati sekitar situ. Jadi sekitar 1 meteran jarak keliling satu dengan forklift. Gitu. Atau sebenarnya kalau di pabrik kan suka ada tuh, ini lane untuk jalan forklift, ini untuk pejalan kaki. Artinya orang itu nggak boleh jalan di jalannya forklift. Gitu. Jadi nggak boleh pakai itu. Karena di pinggir kiri biasanya suka ada buat orang pejalan kaki atau pedestrian. Gitu. Jawab ya. Mudah-mudahan Kang Isa memuaskan. Jadi sekitar 1 meteran. Ya, cuma ya kalau di pabrik soalnya nggak ada jaraknya gitu. Buat jalan kaki itu nggak dikasih parking. Ini buat pejalan kaki buat ini. Ya berarti 1 meter kalau gitu. Harus dibuat. Berarti ditanyakan lagi tuh. Sebenarnya ini penyebab kecelakaan saya ada ngumpulin 10 teman-teman. Tapi saya ambil 7 aja. Yang 3 lagi apa salah satunya? Salah satunya adalah desain tempat kerja. Nah itu masuknya ke desain tempat kerja. Desain tempat kerja itu didesain oleh engineering atau EHS safety mungkin. Berapa jaraknya, berapa jarak gerak, berapa jarak si pejalan kaki. Itu desainnya juga masih termasuk juga tuh penyebab. Tapi itu penyebab yang nomor sekian. Gitu. Kemudian kemarin ada kejadian, jadi ada tuh bagian produksi yang posisi lagi di belakang forklift dan si operator itu nggak paham kalau ada orang di belakang, akhirnya dia ketabrak itu kakinya, baru aja kemarin itu jadiannya. Ketabrak. Jadi si orangnya nggak ngeliat tuh yang ketabrak itu ya? Nah, itu yang di belakangnya itu lagi gini gitu, lagi di belakang forklift gitu. Oh. Dan yang operatornya itu nggak sadar bahwa di belakang itu ada orang. Jadi emang nggak jaga jarak lah antara mereka itu nggak jaga jarak. Nah, artinya gini teman-teman, sebenarnya training refresh operasional forklift itu bukan hanya ke operator forklift, tapi juga termasuk pada orang-orang yang bekerja di sekitaran forklift. Area forklift. Kadang-kadang justru yang nggak celaka itu operatornya kan udah tahu nih ilmunya, tapi orang yang kerja di sekitaran forklift tidak tahu gitu. Ya benar. Tuh, jadi saya pernah training sebuah perusahaan di MM 2100, perusahaan kimia, ya.
Dia minta training, refresh training forklift 1 hari. Kemudian pas saya datang, saya nanya, operator forkliftnya ada berapa Pak? Ada 5, nggak lebih dari 5 lah. Tapi yang hadir itu sampai 25 orang. Ini yang lainnya apa dong? Ada OB, ada security ikut 2 orang. Ada bagian apa? Saya bilang, kenapa? Kok diikutin? Akhirnya dia menjawab, Pak, ini kan mereka juga harus tahu forklift jarak berapa. Ini yang bagus teman-teman. Sekarang yang diwajibkan itu udah tahu kalau misalnya operator forkliftnya memang harus tahu ilmunya, wajib. Tapi orang yang bekerja di sekitaran forklift pun harus tahu gitu. Contoh misalnya mekanik di Trakus nih, mekanik di Trakus kan sebenarnya bukan operator. Yogi mah bilang gua aja. Secara kan dia kerjanya cuma memperbaiki, bukan ngoperasiin. Tapi dia kerjanya di operator forklift, di sekitaran forklift. Jadi harus tahu nih aturannya forklift, safety-nya seperti apa, jaraknya berapa, ngapain gitu. Itu teman-teman. Oke, kemudian cukup ya, Kang Isal? Ya, cukup. Pertanyaan kedua tadi siapa? Kang Samsul Komar. Oh, Kang Samsul apa tadi ya? Ideal garpu di jalan saat... Oh, ideal garpu. Baik. Ketinggian garpu di jalan raya. Ketinggian garpu ya. Ketinggian garpu ketika teman-teman bawa barang, tadi kan nggak boleh tinggi nih, nggak boleh di atas. Ada di sini. Ketinggiannya berapa sih? Ketinggiannya antara 15 sampai 20 cm dari aspal. 15 lah udah cukup lah, 15 sampai 20 cm dari aspal yang atas. Itu adanya di mana, Kang? Itu adanya di Undang-Undang Permenaker tahun 2010 tentang pesawat angkatan angkut. Ya, 15 cm. Atau di Undang-Undang Permenaker nomor 5 tahun 1985 tentang pesawat angkatan angkut. Jadi, jarak bawah aspal atau lantai sama garpu forklift ketika lagi bawa barang itu 15 cm. 15. Bagus, Kang Samsul? Lanjut. Lanjut, ya itu pertanyaannya teknis, bagus, keren ya. Kang Samsul, by the way, udah punya SEO belum? Udah ya. Kalau udah ikut training, mungkin dibuka lagi modulnya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kang Saiful, Kang gimana ini? Kan kita trainingnya, kalau training SEO kan prakteknya adalah praktek counterbalance, sementara kerjanya distract. Kumaha ya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu teman-teman kemarin session sebelumnya ada 7 jenis forklift. Yang masuk distract itu masih masuk terhadap SEO yang kelas 2 ya. Jadi sama SEO-nya, trainingnya pun sama. Mungkin pada saat pengecekan ketika yang dites adalah yang ditrainingkan adalah counterbalance, tetapi yang dioperasionalkan adalah distract, ya jawabannya satu, teman-teman, berarti harus belajar juga yang distract. Makanya kemarin, minggu lalu, saya bikin ini adalah beberapa jenis forklift yang teman-teman harus kuasai. Jadi forklift itu bukan hanya counterbalance aja nih. Ada termasuk yang kecil juga tuh, pallet mover. Gitu. Kalau di Kaizen, teman-teman, biasanya Pak Andi atau saya sering nge-share tuh. Ini untuk pengecekan distract, ini untuk pengecekan baterai, ini untuk pengecekan diesel. Ada 3 tuh. Satu lagi pallet mover atau stacker. Bagaimana cara operasionalnya atau bagaimana cara pengecekannya. Kalau masalah skill, berarti teman-teman harus belajar nih selain bisa counterbalance. Yang walaupun memang yang populer adalah counterbalance. Tapi populer yang kedua adalah distract. Bagusnya teman-teman nguasain semua 7 tipe forklift yang kemarin saya share tuh. Ada counterbalance baterai, ada distract, ada VNE, ada RRE, ada pallet mover, ada stacker, ada boom lift, ada scissor lift. Teman-teman kalau bisa 6 aja tuh, teman-teman dicari orang tuh. Dicari perusahaan. Guys, gitu. Jadi jangan cuma ini aja bisa. Kang. Gimana? Nggak ketemu unitnya. Scissor lift, saya dulu pernah nyobain scissor lift yang ke atas itu. Ya, kalau mau unitnya main-main. Ya, kalau mau tahu unitnya main-main ke tempat Pak Andi ya, ke Traktor Nusantara Training Center, banyak unit. Gitu. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman hari ini. Oke, ya.
Oke, terima kasih teman-teman. Dan sekarang kita akan umumkan siapakah pemenang voucher 100.000 ya yang tadi jawaban tadi. Tapi sebelum itu saya mau pooling dulu. Silakan ke poolingnya Mas Wi. Oh, sebentar, Pak. Saya share dulu. Ini ada pooling teman-teman. Nanti dalam waktu dekat setelah bulan puasa saya mau ngadain refresh training operator forklift. Ya, terus Orang katanya iya, makanya banyak kan punya paket tuh kan. oke, Mas Wi silakan di unmute dulu Mas Wi. Daripada cuma gara-gara cash plus tarik ke sini semua. Di mute dulu Mas Wi semuanya. Ya. Mas Wi dijelaskan. Ya, sudah, Pak. Oke. Nah, teman-teman silakan untuk mengisi pooling ya. Seberapa penting refresh training forklift untuk operator forklift? Ya, ini ada 3 peta jawabannya. Ini nggak boleh pilih banyak, bolehnya pilih 1 aja. Ya. 1 penting banget, 2 penting, 3 tidak penting. Teman-teman kalau yang sudah pernah training forklift atau yang udah bisa forklift, yang udah punya CEO atau yang belum punya CEO tapi bisa mengoperasikan forklift, penting nggak sih refresh training itu? Ya. Atau mungkin teman-teman dulu 3 tahun lalu, 5 tahun lalu ikut training forkliftnya pada saat bikin CEO. Atau yang belum pernah training sama sekali, ya. Masa jawab nggak penting. Jadi silakan teman-teman dipilih, penting atau enggak? Yuk kita pooling sama-sama. Ini ada peserta ada berapa Mas Wi? Total 15. Oke, ada 15. Ya. Silakan. Yang sudah menjawab 8 orang. Sudah menjawab 8 orang. Saya tunggu ya 15-15-nya. Kalau 15 dikurangin saya dong. 15, 14. Oke, kurangi. Ya 10 lah minimal, ada jam 10 ya. Ya udah 9, 1 lagi. Lagi. Oke. Belum disapa nih Kang Jajang, Kang Samsu, Kang Ahmad, Kang Saiful, Anggara. Anggara ini siapa ya? Mas Anggara tolong mukanya diperlihatkan. Anggarka, bukan Anggara ya. Anggarka 51H. 51H, 51. Oke, Mas Catur, Mas Mudiono kemarin ya. Mas udah semua? Sudah 10 orang, Pak. Oke, Saya tutup coba ya, Pak silakan ya. ditampilkan. Tolong di capture ya. Oke. Nah, ya ternyata 100% mau ya. Thank you teman-teman. Jika ada yang mengadakan refresh training, maukah Anda mengikutinya? 100% mau ya. Terus penting nggak? Penting banget 80%, 2 orang bilang penting. Ya, penting lah Kang gitu ya. Kalau mungkin yang 2 orang ini penting Kang, cuman pentingnya kalau waktunya kan, kalau pas gitu. Kalau nggak pas saya kan nggak bisa ikut gitu kadang-kadang. Dan 80% menjawab, 8 orang menjawab penting banget. Penting banget, penting sama mau ya. Alhamdulillah tidaknya ada ya. So, terima kasih teman-teman dan tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang hadir hari ini. Yuk, jempol dulu, jempol. Oke, sekarang siapa yang pemenang jawaban nomor 1 tadi ya? Maksimum berapa kilometer forklift kecepatan maksimum? Oke, saya nanya ke Pak Andi. Pak Andi masih ada nggak ya? Kebetulan disconnect, Pak Andi. Disconnect. Iya. Lagi di mana ya? Oke. Guys, nanti silakan Mas Wi, yang tadi yang jawab ada siapa aja? Yang paling cepat itu tadi di chatnya mana ya? Paling atas berarti. Oke, 1 Kang Samsul jawab 40 km. Ya maksimum. Baik. Angkot kali 40 km. 10 km ya. Teman-teman, jawabannya yang betul kalau di counterbalance Toyota itu maksimum 15 sampai 18 km maksimum ya. Maksimum 18 km gitu. Betul ya Pak Heri? Yang betul Pak Suyanto.
Ya, Pak Suyanto yang itu yang Iya, jago. Yang betul Pak Suyanto ya? Pak Suyanto, tapi jawabannya japri ke saya aja. Oh, nggak apa-apa lah ya gitu. Jadi ya memang dia pakarnya ini, pakarnya forklift. Jadi kalau salah gitu saya, ini salah nih. Jadi jawaban yang di chat teman-teman nggak ada yang betul, guys. Forklift itu nggak ada yang 40 km ya. Mau ngapain? Mau ngebut, Kang Samsul. Gitu. 10. Ya bisa sih, bisa. Oke, berarti Pak Suyanto ya, vouchernya ganti sama apa ya? Oke lah, nanti silakan Pak Suyanto, silakan apa namanya japri ke Mas Wi ya. Mungkin vouchernya nanti ganti pulsa aja deh di pulsa Mas Wi. Mas Wi ya? Iya, siapa? Oke, siap. Thank you Pak Suyanto. Pertanyaan kedua, tadi kecepatan forklift di dalam ruangan berapa kilometer maksimum? Yang jawab paling cepat adalah di dalam ya, Mas Anggar Kak, 51. Betul, 5 km per jam. 5 km per jam. Ada Mas Anggar Kak? Yuk. Videonya mana? Mukanya tolong ditampilkan. Perlihatkanlah kegantengan Anda. Nah, ini. Oke, yang paling betul adalah 5 km per jam, teman-teman. Jadi kalau di dalam, itu forklift maksimum yang betul adalah 5 km per jam. Sesuai dengan aturan dari Permenaker nomor 9 tahun 2010. Kalau Anda yang ada yang masih, kalau forklift itu keluar masuk, itu berarti Mas Anggarka ya. Sekarang kalau di luar, berapa di luar? Ruangan. Di luar berapa, Mas Wi? Catnya coba ditampilkan. Sebentar, Pak. Ini dirimu kan bikin ini ya, jeda ya? Oh, kalau ini nggak ada ini Pak, di chat semua. Jadi mulai yang 0450 Pak. Oke, di luar yang paling betul saya kira adalah yang 10 km. Atau 8 km juga bisa. Atau 10 km bisa. Siapa yang paling atas? 10 km paling cepat itu Pak Menjawab. Ahmad R. Pak Ahmad Ahmad R. Bukan ini Aspire. Itu yang tadi Pak, ini khusus yang di luar ruangan. Luar ruangan kan ada lagi. Oh, yang luar ruangan. Oh iya benar-benar. Luar ruangan paling cepat Mas Ahmad R. Oke, Mas Ahmad R ya. Nah, Kata host. Jadi pemenangnya adalah yang pertama Pak Suyanto. Yang betul maksimum 15 km atau 18 km. Yang kedua di dalam ruangan 5 km, di luar ruangan 10 km. Atau 8 km nggak apa-apa. So, selamat buat Mas Ahmad dari Cirebon. Pak Suyanto dapat voucher. Dan Mas Arga tadi ya? Mas Ahmad R. Mas Anggar Kak. Silakan japri ke host, ke Mas Dwi ya. Japri untuk klaim hadiahnya. So, terima kasih teman-teman. Dan sebelum saya tutup, teman-teman, tadi teman-teman menjawab mau semua. Nah, nanti habis lebaran saya akan ngadain refresh training khusus untuk operator forklift. Nah, karena nanti teman-teman pada saat refresh training safety operational forklift itu teman-teman akan dapat ini ya. Guys, kelihatan? Brosur yang saya share kelihatan? Kalau kelihatan jempol, kasih jempol. Oke, kasih jempol, kasih jempol. Nah, ini mungkin akan banyak juga nih pesertanya dari Poppy. Nah, teman-teman nanti pada saat refresh training, teman-teman akan apa aja yang didapatkan? Yang Anda dapatkan adalah sertifikat resmi dari PJK 3. Nanti judulnya telah mengikuti safety operasional atau refresh training safety operational forklift. Yang itu buat tambahan teman-teman kalau untuk meningkatkan karir teman-teman. Teman-teman akan dapat juga modul pengetahuan forklift. Kemudian teman-teman akan dapat voucher 100.000 perpanjang SIO atau bikin SIO. Boleh, nggak apa-apa. Tapi voucher itu nggak bisa diuangkan. Bisa diklaim kalau daftar satu, mendaftarin Anda sendiri, bikin SIO ke Kazen, dapat potongan 100.000, atau Anda
memperpanjang sio di Kazin. Jadi nggak bisa diuangkan. Yang bisa diuangkan yang tadi khusus yang dari Pak Suyanto ya, nanti digantilah voucher 100.000 ya, pulsa 100.000 nanti. Jadi teman-teman yang voucher ini tidak bisa diuangkan. Jadi boleh diuangkan atau dicairkan ketika teman-teman daftar bikin sio di Kazin atau daftar perpanjang sio di Kazin. Yang kedua, free konsultasi setiap waktu, ada feedback dari instruktur. Dan yang terakhir, teman-teman kalau beruntung nanti dapat buku dari saya, buku sales forklift, harganya 100.000. Apa yang dipelajari nanti tentang bisnis forklift atau tentang forklift itu seperti apa. Ya. Nah, karena pelatihan ini teman-teman melibatkan PJK 3 dan mengeluarkan sertifikat, guys, kira-kira biayanya berapa yang pantas untuk biaya ini? Ya, kira-kira berapa yuk? Mas Wi dibuka aja ininya, unmute-nya. Iya. Kira-kira berapa biayanya? Yuk, jawab yuk, jawab yuk. Pul, berapa Pul? Lebih 10 ke bawah. Ayo. Apa-apa, 1.000, 2.000, 3.000. Aja. Yuk. 5.000. Gratis. 1 juta ke bawah. Oke. Kalau yang jawab belakangan saya klik ya. Setengah ribu. 1.000. Oke, setengah ribu itu berapa? Berarti 500.000 ya. Kan 1.000 sejuta tuh. Berarti kalau setengah ribu 500.000. Oke, saya keep 500.000. Ada lagi yang di bawah 500.000 atau di atas 500.000? Yuk, yuk. Pego. Pego lagi di atas pego. Aduh, kacau ya pego ya. 2,5 lah, 2,5. 2,5. Ada lagi yuk. Hah? Guys, ini saya buka dulu ya. Tuh, biayanya berapa teman-teman? 1 juta mahal nggak? Jawab. Mahal. Kan 1 juta. Aduh, gara-gara super klik gini ya. Oke lah, saya turunin 750.000 mahal nggak? Masih mahal. 15.000 lah, masih murah lah. 50.000 bisa beli beas itu buat 3 bulan ya. Oke lah, saya turunin guys. Mahal ker sesut kieu mah. 500.000 masih mahal. Ajain lah Mas Remuwa sepandang dengan sertifikat yang didapat kan. Oh ya, lumayan lah. Bisa kena, lumayan. Bisa kene, wah, keren berarti. Yang jawab bisa kene saya akan dijempol 500.000 ya, 3.000 nanti. Setengah ribu mah lumayan. Oke lah, saya turunin 250.000 tuh. Ya, Pak, jelas lah. Minat. Hebat. Minat ya? Minat ya. Oke, karena minat di 250.000 teman-teman, tapi saya niatnya mau berbagi, guys, ya. Karena saya niatnya mau berbagi, bukan untuk mengambil keuntungan diri saya, karena itu dulu nanti untuk sertifikat, teman-teman nanti punya sertifikat lisensi yang asli dari PJK 3, ya. Instrukturnya juga terdaftar di PJK 3, teman-teman nanti dapat voucher juga tuh 100.000, ya. Dan ini ada kebaikan, teman-teman, selama bulan puasa, mudah-mudahan kebaikan saya dibalas oleh Allah. Harganya nanti teman-teman silakan daftar, ya. Nanti akan di-share di grup, di Facebook, di media sosial. Teman-teman hanya boleh bayar ke Kazin atau ke PJK 3, Mas Wi, nanti kemana aja nanti akan dikasih share. Cuma 99.000. Alhamdulillah. Nggak nyampe 100.000, teman-teman. Ya, ini pun nanti teman bayar 99.000 akan dibalikin tuh 100.000-nya voucher. Ini mah untung banget. Untung apa untung banget? Dan ini mah sama aja nggak bayar. Kenapa? Saya bayar 99.000, terus nanti saya dapat voucher 100.000 atau saya untung 1.000. Ini untung 1.000, teman-teman. Dari bayar aja udah untung 1.000, belum lagi nanti ilmunya, belum lagi nanti sertifikatnya.
Bungkus ya 99.000. Bungkus. Bungkus. Ini teman-teman pengumumannya akan saya umumkan. Dan teman-teman silahkan kalau mau booking nih karena 99.000 ini khusus untuk 50 orang pertama. Saya ada terbatas nanti hanya 100 orang. Dan ini akan disebar teman-teman di grup kopi yang jumlahnya ada 17.000 anggotanya. Itu satu. Jadi teman-teman yang ikut di sini, yang ikut sekarang silakan japri ke Mas Wi. Saya udah daftar nanti training online bersama Kang Usman. Ini. Mas, langsung Mas daftar Mas. Karepo. Ya, daftar. Atau teman-teman boleh membawa temannya yang mau didaftarin, ya, yang mau didaftarin teman-teman. Teman-teman boleh bawa temannya 1 orang, maksimal 5 orang. Ikut training nggak? Ikut training apa? Online, nanti online. Hanya virtual seperti ini, tapi teman-teman nanti dapat sertifikat. Dan sertifikatnya asli resmi dari PJK 3. Masing-masing orang yang ikut training ini ada 15 orang atau 10 orang, boleh bawa 5 orang. Boleh? Ya. Kang, apa nanti kalau bawa 5 orang, ada kompensasinya? Ada, nanti kita lagi pikirin sama Mas. Ya, teman-teman silakan daftar yang di sini ya, siap-siap bawa 5 orang. Kang Ahmad misalnya ada temannya yang operasi forklift di Cirebon, mau ikut daftar boleh. Tapi nanti akan saya set dulu apa yang akan Anda dapat ya. Boleh mendaftar Anda diri sendiri, boleh buat teman nanti bawa 5 orang, tapi yang di sini boleh bawa 5 orang. Oh, itu udah ngacung tuh Kang Mas Eri dari ini Medan. Ya boleh ya. Silakan bawa mekaniknya 5 orang. Yuk silakan Japri nanti. Bawa mekaniknya 5 orang. 5 orang. Tapi masing-masing 5 orang berarti 9 kali 500.000 kurang lah untuk dapat 5 sertifikat. So guys, nanti teman-teman dapat apa aja? Ini saya jelasin dulu lagi ya. Ini teman-teman nanti dapat sertifikat resmi dari PJK 3 Kemnaker. Kedua dapat modul pengetahuan forklift. Ketiga dapat voucher 100.000 untuk konsultasi, feedback, dan kalau beruntung nanti pada saat trainingnya teman-teman akan dapat door prize 3 buku. 3 buku dari saya. Terus nanti materinya apa? Peluang kerja operator forklift itu seperti apa di Indonesia, jenis forklift yang populer, industri yang melibatkan forklift, prinsip kerja forklift, pre-check operasional seperti apa, cara menghitung beban juga ada, dan panduan praktek safety operasional. So, teman-teman segera daftar buat teman-teman, bawa temannya 5 orang. Bawa temannya 5 orang. Yang 5 orang nanti akan dapat souvenir dari KJ. Yang bawa 5 orang temannya untuk daftar akan dapat souvenir dari KJ. Siap. Oke, saya tutup dulu sampai sini. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kehadiran teman-teman di sini menambah pahala buat teman-teman yang sedang berpuasa, menambah ilmu buat teman-teman untuk meningkatkan kapabilitas teman-teman skill bekerja di tempat kerja masing-masing. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi guys, minggu depan ini materinya tentang perbedaan SIO Kemnaker, Migas, BNSP, dan bagaimana cara mendapatkannya. Teman-teman sekarang yang kerja di pabrik, mungkin teman-teman hanya dapat SIO-nya dari kementerian. Tapi teman-teman yang kerja pengen di Migas, ada lagi SIO Migas. Ada lagi sertifikat namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lisensinya ke ABI, Asosiasi Alat Berat Indonesia. Ya, yang anggotanya ada YUTI, ada Traknus, ada PAMA, ada macam-macam teman-teman. Ini bedanya apa? Minggu depan akan kita bahas. So silahkan teman-teman bawa temannya untuk join di grup ini, di grup WhatsApp. Iya. Di grup WhatsApp. Plus minggu depan juga akan ada promo untuk yang training 99.000 orang. Untuk dapat sampai 25 orang. Yuk, saya tutup. Saya kembalikan ke host karena udah 5:30 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita selesaikan ini, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Foto. Mas Catur mana ini mukanya? Mas Anggarta, Mas Murdiono. Foto Mantis. Foto Badia tuh. Ayo. Angkat jempolnya. Silakan angkat jempolnya.
1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Yuk silakan Mas Dik, di closing. Di grup saya di share. Terima Oh, iya, kasih betul. teman-teman sudah bergabung dalam acara Ngabangus sesi ketiga ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, memberikan maslahat, dan semakin membuat kerja kita safety. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya. Selamat berbuka dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwi langsung japri yo, langsung japri. Siap. Bawa 5 orang Mas Isal. Siap, siap. Bahkan 10 kalau ada nanti. Boleh. Yang hari ini hadir dicatat aja Mas Dwi. Ya, betul. Siap, datanya udah ada. Ya. Ade. Yang hari 5 ini orang hadir ya maksimal gratis ya, lah. Mas. 5 orang maksimal ya, bawahnya kasihan teman-teman yang lain karena ini cuma 50 nih. Siap. Tadi banyak temennya dia. Orang Kalau mau tanya-tanya silakan di grup WhatsApp ya untuk promo ini ya. Nanti juga saya share di grup WhatsApp. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cari tajil dulu. Siap. Untuk materi mungkin yang nanti ini terputus-putus, siaran ulangnya nanti akan saya upload ya. Iya, Kang. Iya, saya juga nyimaknya dari pertengahan tadi soalnya posisi pulang kerja. Iya, siap. Oke, sip. Yuk. Pak Suyanto, Pak Heri, terima kasih udah bergabung. Ya, kalau mau join ini nanti teman-teman yang di mekanik boleh silakan di grup WhatsApp. Salam buat teman-teman. Salam buat Pak Yuda, Pak Heri. Ya, Pak. Pak Suyanto, buat Pak Yuda. Yuk. tadi di grup kan udah penuh. Ya. Makanya maksudnya biar pada cepat gitu kan. Balik kolok. Saya dari rumah jam berapa nih? Jam 4 lewat.